Halo anak-anak hebat. Nah, di sini kita akan belajar tentang sablon. Oke, sablon. Apa sih sablon itu? Kenapa harus sablon? Fungsinya buat apa sih? Lantas sejarahnya bagaimana kok bisa ada sablon? Yuk kita belajar di sini. Oke, nah di sini kita akan belajar masalah sablon. Nah di sini di Indonesia itu sablon atau yang disebut dengan cetak saring lebih terkenal dengan istilah sablon atau bahasa Inggrisnya yaitu disebut dengan screen printing. Nah, cetak saring. Yuk kita analisis dulu bagaimana deskripsi cetak saring itu. Cetak saring atau sablon atau disebut dengan screen printing merupakan bagian dari ilmu grafis terapan yang bersifat praktis. Cetak saring dapat diartikan kegiatan cetak mencetak dengan menggunakan kain gasa atau kasa yang disebut dengan screen. Bingkai cetaknya itu namanya screen. Nah, pendapat ini diutarakan oleh Bapak Guntur Nusantara di tahun 2007. Pada umumnya, cetak mencetak dilakukan pada setiap benda padat yang datar, tetapi dapat juga dilakukan di atas bentuk yang linear. Pada prinsipnya, cetak mencetak pada berbagai macam benda padat adalah sama. Perbedaannya terletak pada jenis cat atau tinta yang digunakan dan jenis produk yang akan dicetak. Nah, bagaimana sih sejarah sablon itu? Nah, menengok sejarah cetak saring atau cetak sablon telah lama dikenal dan digunakan oleh bangsa Jepang sejak tahun 1664, yaitu abad ke-17. Ketika itu, warga Jepang yang bernama Yui Sensei Miyazaki dan Shizuke Omirose mengembangkannya dengan menyablon kain kimono beraneka motif, yang mana sebelumnya kain kimono itu dibuat dengan tulis tangan atau digambar manual. Nah, ternyata dengan teknik sablon ini lebih menekan biaya sehingga kimono motif sablon mulai banyak digunakan oleh masyarakat Jepang. Jadi sablon ini lebih efektif daripada menggambar manual. Karena apa? Di dalam sablon itu kita sekali mencetak itu bisa ribuan yang bisa kita cetak. Sedangkan melukis dengan tangan manual itu akan memakan waktu yang tidak singkat. Maka dari itu sablon sangat efektif dan bisa menekan biaya produksi. Sejak itu, teknik cetak saring terus berkembang dan merambah ke berbagai negara. Nah, pada tahun 1907, pria berkebangsaan Inggris yang bernama Samuel Simon pada tahun 1907 mengembangkan teknik sablon menggunakan sifon sebagai pola untuk mencetak. Sifon merupakan bahan rajut yang terbuat dari benang sutra halus. Bahan rajut inilah yang merupakan cikal bakal kain gasa untuk menyablon. Menyablon dengan sifon, caranya tinta yang akan dicetak dialirkan melalui kain gasa atau kain saring, sehingga teknik ini juga disebut silkscreen printing. Disebut dengan silkscreen printing, yang mana berarti mencetak dengan menggunakan kain saring sutra. Nah, jadi sablon itu mencetaknya menggunakan alat yang namanya screen atau silk screen yang berbahan kain sutra halus. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, teknik cetak saring terus berkembang pesat. Inovasi-inovasi terus dilakukan sehingga muncullah teknik-teknik baru yang semula membuat motif secara sederhana, kemudian berkembang dengan digunakannya komputer untuk membuat motif yang lebih
ilustrasi. Nah, istilah cetak saring di Indonesia lebih populer dengan sebutan cetak sablon. Kata sablon berasal dari bahasa Belanda, yaitu sablon, sehingga dalam bahasa serapan menjadi sablon. Pendapat ini diutarakan oleh Bapak Guntur Nusantara pada tahun 2007 di bukunya halaman 2. Sablon dapat didefinisikan sebagai pola berdesain yang dapat dilukis berdasarkan contoh. Cetak sablon adalah mencetak dengan menggunakan model cetakan atau mal. Cetak saring adalah mencetak dengan menggunakan kain gasa yang di pinggir disebut screen. Proses pembuatan cetak saring bisa dilakukan dengan mesin seperti yang dilakukan pada pabrik printing dan bisa dilakukan secara manual seperti yang dilakukan oleh home industri menengah dan kecil. Nah, jadi biasanya kalau di pabrik-pabrik besar itu sistem pencetakannya menggunakan mesin, semua alatnya mesin, tapi masih sama konsepnya menggunakan silk screen atau yang namanya screen, kain gasa tadi ya. Kalau di UKM menengah atau kecil yang industri biasanya yang mengerjakan manusia, berbeda dengan di pabrik. Biasanya kalau di pabrik itu menggunakan mesin, tapi secara konsep sama, teknisnya sama, menggunakan kain atau silk screen tadi. Oke. Teknik pembuatan desain motif dengan cara tanpa codatrice atau menggunakan kertas warna gelap yang di-afdruk dengan codatrice dan komputer atau teknik separasi warna CMYK. Zat warna yang digunakan antara lain zat warna pigmen dan zat warna reaktif. Walaupun hampir semua jenis zat warna untuk tekstil bisa digunakan. Nah, kain tekstil yang digunakan hampir semua jenis kain tekstil. Jadi di dalam sablon ini semua kain bisa disablon, dari serat sintetis ataupun serat alam yang mempunyai permukaan datar bisa disablon dengan menggunakan screen. Nah, contoh produk cetak saring. Di sini ada kaos ya. Jadi sablon itu bisa kita terapkan untuk pembuatan gambar kaos. Kemudian sal juga bisa disablon. Bahan busana juga bisa disablon. Kemudian di sini juga ada selendang. Kaos santai pun juga bisa disablon. Nah, di sini juga masih ada contoh-contoh yang lain, yaitu sarung bantal, kemudian tas, hiasan dinding pun juga bisa kalau kita menghendaki untuk kita gunakan teknik sablon. Nah, lantas apa saja sih alat-alat yang digunakan dalam menyablon atau cetak saring? Yuk, alat-alat yang digunakan dalam menyablon atau alat-alat cetak saring, yaitu yang pertama adalah screen ya. Screen terdiri dari kerangka kayu ataupun aluminium dan monil atau kain sutra yang digunakan untuk mencetak gambar pada benda yang akan disablon. Kain monil ini ya, kain monil atau kain sutra ini berpori-pori dan bertekstur sangat halus menyerupai kain sutra. Lubang pori-pori pada screen ini berfungsi menyaring dan menentukan jumlah zat warna yang akan keluar. Nah, ada bermacam-macam jenis kain screen. Jenis kain screen terbagi atas kualitas, bahan dasar serat, warna, dan besar kecilnya lubang. Tabel ukuran kain screen dan fungsinya. Nah, jenis T ya. Di sini ada model desain, jenis media, jenis cat utama. Nah, untuk screen jenis T10 sampai T25, model desainnya model desain kasar.
Jenis medianya yaitu berupa kain bisa, kertas bisa, keramik bisa, kertas bisa, kertas daur ulang ya maksudnya. Kemudian untuk catnya yaitu pakai glitter bisa, atau binder metalik, atau glitter atau lem stiker. Nah, jadi yang dimaksud dengan model kasar ini dia begini. Untuk T10 itu pori-porinya besar, jadi T10 artinya di dalam 1 inci ukuran screen 1 inci itu ada 10 pori-pori begitu. Jadi nanti 1 inci itu jumlah pori-porinya ada 10. Jadi kan itu kalau di dalam screen itu sangat besar pori-porinya. Jadi cat yang cocok digunakan yaitu glitter atau binder metalik atau lem stiker. Kemudian media yang cocok digunakan untuk screen jenis ini itu kain bisa, kertas bisa, keramik bisa, atau kertas daur ulang. Oke. Nah, kemudian untuk jenis screen T645 atau 43 itu model desainnya model desain blok. Nah, sekarang kan banyak tuh kaos-kaos yang desainnya desain blok atau vektor, yang karakter warnanya ngeblok itu nggak ada gradasinya. Nah, itu untuk jenis medianya cocoknya pada kain. Untuk jenis catnya bisa pakai braid, binder metalik, batik printing, ataupun untuk rubber. Jadi screen ini itu cocok juga untuk batik printing ya. Lalu lanjut lagi ke jenis screen T49. Screen T49 itu model desainnya cocok untuk desain blok, tulisan, dan gambar. Untuk medianya bisa di kain. Tintanya apa saja sih? Extender bisa, Orian pasta bisa, rubber bisa, foaming bisa, untuk batik print juga bisa. Nah, kemudian untuk T49 dan 55 ini hampir sama, gak jauh beda gitu maksudnya saya. Untuk desain yang bisa dihasilkan sama, garis bisa. Nah, ini bedanya hanya di garis itu lebih detail. Kenapa kok masuk di T55? Karena T55 itu kayak ini tadi ya. Jadi di dalam 1 incinya itu terdapat 55 lubang pori-pori. Jadi semakin kecil pori-porinya, maka dari itu screen dari 55 bisa digunakan untuk menyablon garis, tulisan, ataupun gambar. Medianya kain. Tinta yang bisa digunakan yaitu extender ini bahan dasarnya air. Kemudian Orian pasta, rubber, foaming bersama semua. Tapi untuk badik nggak bisa karena lubangnya terlalu kecil. Lanjut ke screen T61. T61 sama seperti T55, dia bisa menyablon garis, tulisan, ataupun gambar. Jenis medianya kain. Bisa digunakan untuk tinta extender, Orian pasta, rubber, foaming, ataupun pastisol. Nah, pastisol ini tinta yang lagi ngetren nih di kalangan distro biasanya kayak gitu, menggunakan sablon pastisol. Pastisol ini bisa digunakan pada screen T61. Apakah nggak bisa Pak digunakan di screen T55?
masih bisa, tapi ya tadi hasilnya akan kurang rapi karena di D55 itu lubang pori-porinya agak besar. Oke, lanjut lagi ke sini. Screen T77. T77 bisa buat nyablon garis juga, tulisan juga bisa, gambar juga bisa, separasi bisa. Loh Pak, apakah untuk screen T120 itu bisa digunakan untuk nyablon separasi? Bisa, masih aman, nggak apa-apa itu. Oke, untuk T-Screen 120 tintanya menggunakan gloss vinyl, polymatte, timbul PVC, dan plastisol. Nah, di sini pun juga pakai plastisol. Jadi untuk screen T120 itu masih bisa digunakan untuk separasi. Tapi kalau digunakan untuk teknik blok di kain menggunakan plastisol itu tidak sangat disarankan karena tinta akan sulit untuk jatuh. Kenapa seperti itu? Karena di dalam satu inchinya terdapat 120 lubang pori-pori yang ini sangat kecil, sangat rapat banget, jadi tinta itu sulit turun nanti. Oke, lanjut lagi. T150 dan T165. Untuk desainnya tulisan gambar. Medianya ini udah tidak kain lagi, ini plastik dan kertas. Tintanya tinta PP, PE, SC dan polymatte ataupun gloss vinyl. Ini tinta-tinta yang berbasis minyak untuk sablon plastik dan kertas. Oke, lanjut lagi ke screen T180 sampai T200. Gunakan untuk menyablon menyablon desain-desain tulisan separasi. Medianya apa? Kertas dan mika PVC. Tintanya gloss vinyl. Nah, tadi merupakan jenis-jenis screen dan fungsinya. Jadi tadi sudah dipaparkan bahwa di situ ada screen dari T20 sampai T200 beserta fungsinya seperti itu. Jadi kalau kita mau menyablon misalkan seperti kaos yang saya pakai ini ya, ini cocoknya menggunakan T berapa? Nah, kalau saya sarankan kalau gambar seperti ini itu pakai screen T55 hingga T77 karena desainnya ngeblok seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk materi berikutnya bisa kita lanjut untuk video selanjutnya. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.